Kalau menurut gue nonton porno itu nggak wajar karena pengetahuan kita soal seksual itu udah natural gitu loh. Lu nggak usah nonton pun bisa gitu. Kenapa harus belajarnya dari orang lain? Definisi yang lemah ini gimana, Bos? Maksudnya gue nggak paham nih. Apakah durasinya, endurance maksud gue kan? Wah, gimana tuh kakak melihat, oh ini lemah nih, ini kuat nih. Biasanya kalau perempuan itu bisa orgasme itu sekitar 25 sampai 30 menit. 30 menit. Penetrasi. Cuma sayangnya laki-laki itu paling. Nah, kalau misalnya peju itu harus kental nggak sih? Kayak orang nggak berpendidikan ngomongnya peju ya. Sperma deh. Bagus masih. Yang kental atau cair atau yang dingin atau yang hangat. Nah, itu penting tuh gimana? Hai, kembali lagi di Retorika Show. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak yang bikin rusuh waktu pas COVID. Dia kabur dari isolasi. Ini dia Rahel V-nya. Lucu. Bener Kak Rahel ya? Iya benar. Tapi bukan Rahel V-nya. Oh, V-nya salah. Maaf. Bagus memang kalau Mega ini pembukaan aja. Lucu. Lucu. Jadi nggak kabur dari isolasi ya? Apa kabar Kak? Sehat Kak? Baik. Kak Rachel ini dia kawannya Gamal. Iya, gue kenal udah lama. Gue kenal 2020 kali ya, lupa gue. 2019. Oh 19. Jadi dulu cerita begini, gue mau nikah. Gue udah dekat-dekat mau nikah nih. Terus gue merasa gue tuh kurang strong. Apanya? Apanya nih? Hah? Ototnya. Akhirnya gue ketemu lah di Twitter Mbak Rachel ini. Gitu. Dan akhirnya gue ngobrol lah, gue konsultasi. Oh masalahnya itu kenapa gue kurang strong. Ya akhirnya dia menyelamatkan harga diri gue kan begitu. Oh jadi Mbak Rachel ini spesialis buat laki-laki strong gitu? Buat laki-laki lemah menjadi strong. Oh gitu. Ya nggak perlu malu. Laki-laki lemah itu banyak. Laki-laki lemah itu belum kuat, bukan lemah permanen kan belum kuat. Belum gitu. kuat. Iya. Dia harus ketemu dengan guru yang bisa membuatnya menjadi kuat. Kak Hmm. Rachel mungkin salah satu orang yang melakukan itu ya. Ya, melakukan edukasi sih. Melakukan edukasi. Nah, soalnya background lo apa sih Mbak? Background apa? Biar yang nonton nih tahu nih lo legit gitu loh. Oh, jadi kalau gue kan selalu bawa tantra ya. Tantra itu sebenarnya gue diajarin turun-temurun dari leluhur lah ya gitu. Cuma gue ada ngambil beberapa kelas pelatihan itu di luar. Tantra itu apa Kak? Tantra itu semacam ilmu kuno ya dari India. Dan di beberapa bab itu ada yang membahas soal seksualitas gitu. Tapi sebenarnya seksualitasnya itu paling cuma berapa persen gitu dari semua pengetahuan tantra. Oh, tantra itu ilmu India. Tentang Iya. energi gitu ya. Tentang energi, tentang cakra. Gitu. Pernah dengar gak sih cakra? Kayak yin yang gitu? Ah ya itu, mirip-mirip kayak Tenaga dalam gitu kan. Cakra itu. Cakra Naruto itu kan. Cakrakan. ya, cakra Naruto. Iya kan, kayak tenaga dalam gitu kan. Oh gitu. Oh, cakra itu yang ninja tuh pakainya juga cakra tantra juga sama tuh. Iya, sama kan cuma Cakra tuh energi ya. energi. Ya kan banyak orang nggak percaya energi, kan itu kan hal yang nggak bisa dilihat ya. Bisa dilihat, tapi bisa dirasain. Berarti kakak bisa jurus 1000 bayangan. Pengennya gitu. Cakra 1000 bayangan. Ya, oke, gue mau nanya dulu. Kan kakak tuh orang yang paham betul orang yang lemah menjadi kuat gitu ya. Definisi yang lemah ini gimana Bos? Maksudnya gue nggak paham nih. Apakah durasinya, endurance maksud gue kan? Wah gimana tuh kakak melihat, oh ini lemah nih, ini kuat nih. Biasanya kalau mau melakukan hubungan seksual ya, ini kita ngomonginnya, itu kan harus bisa berdiri tegak ya. Ereksinya harus 100% Gini lah, lah gitu ya. Nah, ada yang beberapa individu itu dia nggak bisa 100%. Jadi paling 70, 80. Jadi Nggak, kayak maksud- letoy gitu loh. Tapi hidup tapi letoy gitu. Ya, letoy. Itu 70-80. Ya, 50, 70, 80. Maksudnya gitu. berdiri tapi nggak keras gitu? Ya, ada yang kayak gitu kan. Ada ya? Ada. Gue langsung make up. Oh berarti kemarin Mas Gamal kayak gitu? Gini, kalau gue dalam hidup gue nih ya, kalau kita mau sukses harus jujur pada diri sendiri. Ya kalau ada masalah benerin nggak apa-apa gitu, baru bisa sukses. Jangan gitu. lu pura-pura Jangan pura-pura benar kuat kan gitu dulu, loh. kuat Iya, ini kan. cuma karena ego doang gitu loh. Nah, ya itu Anggaplah Kak, dia udah 100% nih. Terus durasinya rendah, itu lemah juga nggak? dibilang lemah enggak, cuma dibilang nggak tahan lama aja sih. Dia berapa yang dikatakan, maksud gua tuh standar Definisi PBB-nya gitu dari United Nations. definisi gitu ya. dikatakan, oh dia normal lah gitu, nggak lemah juga kuatnya pas gitu. Itu yang gimana? Kalau secara umum ya, statistik tuh perempuan itu bisa orgasme itu
sekitar 25 sampai 30 menit. 25, 30 menit. Penetrasi. Cuma sayangnya laki-laki itu paling di bawah 10 menit tuh udah nggak bisa nahan gitu. Jadi nggak imbang kan. Oh, kecepatan. Kecepatan. Jadi ada yang tahan lama tapi nggak strong, ada yang strong tapi nggak tahan lama. Dan ada dua-duanya juga. Ada yang dua-duanya. Lu yang mana? Hah? Gua kayaknya strong tapi memang gua di atas 5 menit di bawah 10 menit. Ya, Lu pakai standar stopwatch? sih Hah? Pakai stopwatch? Ngukur aja bos, kayak ngeliat jam. Pakai lagu. Jadi Satu lagi 3 lagu nih gua, 3 lagu udah selesai. itu. 3 lagu yang berapa menit? Lagu Iya, 3 lagu yang menitan mana ya, lagu gitu. 3 menitan. kirain nyampe rap. Kalau gue sekarang ngukurnya pakai podcast. Oh, podcastnya belum habis, belum kelar gitu. Jadi lu melakukannya sambil dengerin podcast? Iya, podcastnya gue cari pakai podcast dari Kobuzer lah, itu berapa panjang. Sejam dong. Gila kan, monster kan lu, gila lu. Sejam saya. Itu hebat sih. Nah itu kan kasihan ceweknya dong, kelamaan. Yang gini? Ya Iya. nggak ada lah, masa ada orang begitu, 1 jam gila kali. Oh, kirain beneran. Oh gitu, berarti ada yang strong tapi nggak tahan lama, ada juga yang nggak strong, tapi udah nggak strong udah pasti bermasalah lah ya. Dan saat dulu gue bikin sama Mbak Rachel ini, banyak followers gue tuh yang akhirnya nge-DM gue, "Bang, terima kasih karena konten lu gue kenal Mbak Rachel, gue sekarang udah ada yang udah strong, ada yang udah akhirnya ngerasa dia lebih subur, akhirnya dia istrinya hamil segala macam." Soal subur-suburan juga lo ada itunya ya, soal subur-suburan tuh ada juga. Subur-suburan. Kalau ada mau punya anak gitu loh program. Apa tipsnya tuh bagi laki-laki? Kalau dari pengetahuan yang gue pelajari ya, biasanya kan di zaman sekarang tuh laki-laki sering banget mandi air panas, air hangat. Nah itu sebenarnya nggak bagus buat kualitas sperma gitu. Jadi Orang Jepang tuh kan suka berendam tuh di air panas orang Jepang. ya makanya anak sedikit. Oh iya, populasinya Turun rendah. populasi rendah. Oh iya betul juga ya. Ya terus Oh berarti bapakku anaknya 9. Dia mandi mandinya di kali. dikali. Kan nggak mungkin anget kan kali. Iya, oke. Ya gitu. Jadi kalau laki-laki itu disarankan sering-sering mandi air dingin gitu. Tapi kalau perempuan sarannya mandi air hangat, jangan kebalik. Oh gitu. Jadi dikatakan air dingin ini air biasa itu kan, nggak Itu perlu itu perlu campur es batu gitu kan? Itu suhu normal, tapi kalau misalnya lebih bagus lagi itu campur es batu. Ya, lu mandi di puncak subuh-subuh gitu. Kayak orang-orang di Sukabumi kayaknya Kayak nggak perlu. ice bath gitu loh. Ya, orang Sukabumi yang di kabupaten yang di gunung-gunung itu Iya tuh kan, dingin udah banget tuh. dingin air. Gila itu. Terus dingin. anaknya banyak ya. Oh iya betul. Yang di Sukabumi. Tapi kan perempuannya jadi ikut mandi air dingin kalau di kabupaten itu kan? Iya sih. Di Iya, gunung-gunung. sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang paling penting itu yang laki-lakinya sih. Oh, lebih penting sperma kualitas dibanding ovumnya gitu ya? Yang gerak. Oh, Kalau nggak gimana? Karena ovum cuma nangkap doang. Nangkep doang. oh jadi tipsnya bagi laki-laki yang pengen punya anak, berendamlah di air dingin. Salah satu tipsnya gitu ya. Berarti climate change ini bisa membuat populasi dunia akan merosot gitu ya, Mbak? Karena makin panas kan gitu. Bisa jadi. Bagus juga statement climate change. Kan naik 2 derajat, jadi panas, nggak bagus. Tapi emang panas banget sih ya. Gue tuh melihat muka Mega tuh banyak penasaran gitu. Silakan Mega. Silakan, Mega, silakan. Ajar Gak usah ditanya nih Ya kan. udah. Kalau perempuan, tapi malu nanya. Nggak apa. Nggak, kalau gue kan sudah banyak nanya, udah kenal. Udah Meg, lu harus pahami kita di sini bertiga udah punya anak semua. Nggak apa-apa. Kalau perempuan yang tidak bergairah itu masalahnya di mana? Itu banyak faktor sih, ada yang trauma, terus makanan, stres gitu. Capek gitu. Capek, banyak sih. Tapi bahaya nggak maksudnya untuk kesehatan? Kalau nggak pernah ejakulasi dini. Apa namanya kalau perempuan? Perempuan? Perempuan apa? Berarti lama juga. Orgasme gitu. Orgasme. Orgasme. Iya. Kalau untuk kesehatan sih nggak bahaya ya, cuma mungkin merugikan buat pasangannya sih. Kalau janda? Nggak apa-apa lah ya. Enggak maksudnya nggak apa-apa ya itu nggak apa-apa. Kalau pakai ada keinginan nggak? Ini jangan ditayangin Bang. Aduh, anak gua nonton. Nanti kita sensor ya. Takutnya ini loh kalau nggak keluar kan aku kekurangan hormon dopamin kata dokter. Oh, kamu kekurangan hormon dopamin? Iya, Coba akibatnya nonton haid porno. tidak lancar kan haidnya. Coba nonton porno ngaruh nggak? Enggak becek. Oh, Baby, you got something in your dia trauma nose. deh. Sniffing that cake. Kayaknya harus berhubungan seks tapi kan nggak punya suami. Jadi harus mengeluarkan dengan apa? Terus berarti kamu pakai Kalian yang berdua KW? aja lah diskusi. Enggak pakai itu cuman jokes aja. Enggak beli, enggak. Tapi emang nggak melakukan itu sendiri, solo seks tuh nggak ada? Enggak bisa. Karena nggak ada keinginan. Enggak ada gairah gitu.
Coba mandi air hangat aja. Mandi air hangat. Berendam air hangat gitu. Itu nanti Biar bakal- relax badannya. biar ada hormon dopamin lagi. Somehow iya. Tapi nggak bahaya kan maksudnya? Kalau suatu saat nikah lagi masih bisa tetap punya anak kan? Bisa. Cuma kalau misalnya ada trauma ya itu harus diselesaikan traumanya. Traumanya gara-gara apa ya? Kalau seks sih nggak ada traumanya. Ya, berarti aman. Iya juga ya. Mungkin sekarang nggak pengen karena nggak ada pasangannya kali. Waktu itu sempet punya pasangan, Nah, terus waktu punya pasangan nggak ada bagus juga. nggak ada kepikiran untuk itu, kayak nggak ada gairah gitu loh. Udah nggak cinta kali. Atau pasangannya nggak ngajakin kali? Nggak ada kayak nggak kepengen, jadi nolak gitu. Oh, tapi kamu masih sayang sama dia? Enggak. Ya, itu bisa ditanya nggak sih? Nah hal-hal kayak gitu tuh ngaruh ke kehidupan gak sih Mbak? Ngaruh, perasaan itu ngaruh banget Nggak, loh. gairah atau nggak bergairah itu ngaruh nggak ke elemen-elemen lain kehidupan gitu, kepada kefokusan, kepada apa kayak gitu-gitu. Kalau loh. perempuan kayaknya nggak terlalu ngaruh ya Mega ya. Kamu bisa tetap aktivitas kan kayak biasa. Bisa. Kalau laki-laki mungkin ngaruh. Oh gitu. Kalau misalnya gairahnya turun atau nggak ada gairah tuh kayaknya nggak tahu ya kalau laki-laki yang lain. Gue sih dari dulu nggak bergairah sekarang bergairah tetap kaya-kaya aja sih, nggak ada bedanya gitu. Ya Allah, Gimana tuh? itu jatuhnya sombong. Tumben lu di podcast sombong. Gue mau nanya. Jadi kalau laki-laki stres, walaupun dia udah berendam air dingin, spermanya masih akan jelek nggak sih, Kak? Nggak, biasanya ada perbaikan. Biasanya ada perbaikan. Kalau dia bahagia tapi nggak berendam air dingin? Tetap ada kerusakan. Oh, Ini siap-siap lo beli es batu kan lo, bentar-bentar pulang lo. gua Ya. ke rumah Mega, kita mandi sama bapak lu, gua mandi air kali. Berdua gua join bos. Nggak apa-apa, kalau lo ada pertanyaan silakan. Nggak perlu malu, kita kan ini sudah dewasa semua. Enggak, apa yang mau gua tanya? Anak gua juga udah punya anak. Mau nambah anak nggak? Nah, kalau misalnya ada mitos gini nih, anak cowok karena begini, anak cewek karena dalam hubungan seks itu mempengaruhi anaknya bakal cowok atau cewek, itu bener apa mitos menurut lo? Mitos sih. Oh mitos, karena ada yang bilang, gue tuh denger kalau lagi berhubungan ceweknya Orgasme orgasme akhirnya cowok, begitu pun sebaliknya gitu. Tapi itu mitos berarti ya? Jadi ada nggak tips mau Nggak tahu mitos atau enggak, tapi nggak ada penelitian Nggak ada ilmiahnya gitu. penelitiannya, Jadi ya. sampai sekarang masih dianggap mitos, walaupun banyak yang pakai cara itu. Tapi ada tips nggak sih untuk milih? Misalnya nih, gue udah punya anak cewek, gue punya anak cowok gitu. Ada nggak sih tips? Ya itu yang tadi Gamal sebut, istrinya harus orgasme dulu. Soalnya Tapi kalau kan itu non- mitos. itu doang cara yang Belum bisa ada lo coba. penelitiannya gitu. Belum ada penelitian. Makanan juga katanya ada. Ya, makanan. Kalau pengen anaknya cowok makan daging. Ibunya ya? Ibunya. Ibunya yang makan daging. Kalau pengen cewek banyakin makan buah gitu. Itu mitos juga, belum ada penelitian. Iya, cuma banyak yang Berhasil. coba dan berhasil. Ya soalnya istri gue banyak makan daging, yang keluar anak cewek. Yang keluar tetap cewek. Cewek. Iya. Ya, lu pengen cowok? Enggak juga, gue pengen pasangan aja. Oh gitu ya, nanti bisa lu konsul lebih lanjut kan itu. Ya, oke. Pasti lu malu kalau di sini kan mau nanya-nanya Enggak, kan? gue nggak nanya, gue nggak malu, gue. Nah klien lu tuh banyak kan anak muda apa orang tua, Pak? Dewasa muda dan dewasa. Dewasa 30 muda plus. nih 30 plus, 30 ke atas. 25 ke atas. 25 sampai 50 lah. 50 ada? Ada. 60 ada 60? Ada. Enggak, 70 ada 70? Ada. 80 ada? Enggak, 70-an. enggak, oke. 70 ini apa tujuan beliau? Dia tuh kadang ini penasaran soal. Jadi gini, laki-laki itu kan setiap pagi ereksi ya. Ya enggak? Oh, bangun tidur. Bangun tidur. Oh iya, Nah, kita bangun, dia bangun gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan itu kayaknya bikin laki-laki tuh agak shock gitu loh. Kalau misalnya dia tuh tiba-tiba nggak berdiri. Nah, klien gue ini pernah konsultasi, terus dia ini ada perkembangan lah yang tadinya tidur waktu dia bangun tidur masih tidur, terus setelah konsultasi tuh udah bisa kembali. Gitu. Oh untuk mental aja ya? Untuk well-being mentalnya aja, biar pede. Kok gue begini kayak Itu gitu. ngaruh gitu banget doang. ternyata. Yang paling ekstrim keluhannya apa yang datang ke kakak? Kecanduan porno. Itu bisa disembuhin. Itu dilatih ya. Itu kan bukan penyakit ya, habit. Jadi itu harus pelatihan sih. Apa pelatihan untuk tidak nonton porno ini? Ya harus berhenti nonton porno yang Nonton pasti. Naruto XXX. Jadi gini yang sebenarnya yang bikin kenapa sih ini nggak apa-apa gue ngomongin soal ini ya. Ya nggak apa-apa. Kecanduan Iya. porno. Jadi waktu manusia konsumsi porno, otaknya kan akan ngeluarin dopamin. Nah dopamin itu hormon penghargaan gitu loh di kita, di manusia. Terus saat dia dikeluarkan, dia tuh akan minta lagi, craving for more gitu loh. Lagi. Nah yang jarang diketahui
diketahui saat dopamin itu keluar ada hormon lain yang disebut delta fosbe. Nah delta fosbe ini yang bikin jalur kegiatan itu. Jadi begitu lu selesai nonton film, jalurnya udah ada gitu. Makanya begitu ada trigger, balik lagi pengen nonton lagi. Sama sih semua kecanduan kayak gitu. Selalu ada dopamin dan delta fosbe. Jadi makin banyak dopamin yang keluar, makin banyak delta fosbe yang keluar, jalurnya untuk kecanduan itu makin kuat dan makin menguasai lah. Dari kakak gimana tuh cara ngilanginnya tuh? Harus puasa dopamin. Puasa dopamin. Jadi puasa nggak nonton itu sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya mau masturbasi jangan nonton gitu. Ya jangan masturbasi dulu lah kalau Jangan masturbasi dulu. mau ini. Jadi bagi laki-laki muda, masturbasi itu bagus dilakukan berapa kali dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan? Tergantung ya. Kadang kan ada anak muda yang sehari 3 kali gitu kan. Biasanya nggak ada kegiatan kalau Bledes kayak gitu. aja. Itu lebih ke nganggur mas. Nah bener kan nganggur ya, kerja nggak ada kegiatan. Tapi bagusnya itu durasinya yang gimana tuh kak? Penasaran Gue aja. nggak tahu sih, cuma klien gue itu kan bervariasi. Ada yang mereka itu emang sibuk banget, ada yang benar-benar nggak ada kerjaan gitu. Kalau sibuk banget tuh nggak akan sempet loh. Maksudnya semua Iya, energinya buat habis. kegiatannya. Udah Iya, untuk kerjaan, udah gitu. habis ya. Jadi ya kalau misalnya lu terlalu sering gitu sehari berapa kali ya cobalah bikin kegiatan Coba baru. cari kerjaan gitu. Cari kerjaan, cari duit. Berarti yang tadi kecanduan porno itu terlalu banyak waktu luang. Iya, benar, benar. Harusnya ikut tes CPNS. Abis itu CPNS dia lakukan lagi bos. Ini masalah penting nggak bagi bangsa Indonesia? Banget, betul Banget ya? banget. Pak Prabowo Subianto harusnya bikin badan sendiri nih. Ada Iya. kementeriannya nih, kementerian ini nih. Buat edukasi. anti Atau badan pornografi. lah, badannya lah. Iya, Gue itu siap aware jadi banget menteri sih lah, lo. gue siap jadi menteri lah. Lu pengen jadi menteri aja mau. Soalnya gini loh, ternyata orang-orang yang misalnya gini, dia kecanduan, terus dia mau tobat nih ya, itu sampai tahap depresi loh. Kayak narkoba gitu. Depresi karena dia kecanduan gitu. Sakau gitu. Rumahnya, Sakaunya sampai merinding, sampai menggigil gitu. Enggak gitu Masa juga. sih? Riz. Maksudnya Hah? Enggak lah. desperate gitu loh. Sampai dia tuh bingung gue mau ngapain lagi, sampai ada yang mau bunuh diri tuh ada. Itu karena kebanyakan nganggur. Iya makanya. Kayaknya dia harus kerja. Tolong kasih lapangan kerja Pak Nah, itu Prabowo. bener. Berarti ekonomi yang merosot itu berbahaya buat negara ini ya. Semakin merosot ekonomi, lapangan kerja semakin sedikit, akhirnya banyak orang coli gitu kan. Iya, Karena ngaruh. nggak ada kerjaan. Gua baca data dari mana kemarin? Berarti kan ada berapa juta anak muda nganggur. Itu jangan kerja. Ya, itu salah satunya. Akan mengakibatkan peningkatan coli di negara ini gitu. Itu kan mesti dipajakin menurut gue. Biar berkurang mesti dipajakin kayaknya. Tapi kakak belum. Gue masih penasaran. Yang dikatakan masturbasi bagus bagi laki-laki itu dalam 1 minggu laki-laki harus lakukan berapa kali? Atau ada nggak sebulan misalnya seminggu sekali doang, sebulan 4 kali gitu, ada nggak sih? Ini pendapat pribadi yang Oh, iya. nggak dari manapun. Kalau perempuan itu kan kalau dari pengetahuan yang gue pelajari, energinya itu disimpannya di sel telur. Yang kita itu punya siklus ya, sebulan sekali kan ada menstruasi. Nah kalau laki-laki itu kan nggak ada siklusnya. Jadi sebenarnya kalau dia tetap di dalam tubuh tuh nggak masalah gitu. Karena kan kalau misalnya lu nggak masturbasi pun, lu bakalan mimpi basah somehow gitu loh. Kalau misalnya Dia akan keluar sendiri gitu keluar ya. sendiri gitu, itu karena full tank gitu. Jadi gue nggak bisa jawab tuh kalau harusnya berapa dalam seminggu. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan itu artinya, Bel. Keluar sendiri dia. Terus jadi ustadz lagi tadi mau jadi menteri. Karena kalaupun dia nggak keluar lewat mimpi basah, misalnya lu aktif banget nih kegiatan sehari-hari, itu biasanya diserap lagi sama tubuh. Sperma itu selalu diserap lagi oleh tubuh. Jadi kadang ada orang yang dia nggak masturbasi, dia nggak mimpi basah, ya muter aja energi spermanya di situ. Gitu. Gitu. Jadi Tapi kalau nggak ada- perempuan kan memang keluar. Jadi kalau misalnya pun laki-laki nggak keluarin dalam 1 bulan ya nggak ada masalah, pada akhirnya diserap gitu. Menurut Ya. pendapat kakak ya. Jadi kalau orang melakukan sehari 2 kali pun juga nggak ada masalah karena dia akan reproduksi terus. Ya cuma kalau dari gua lagi ya, ini bukan dari referensi manapun, tergot di lagi. Yang namanya sperma itu dijatah. Dijatah tuh gimana nih? Jadi kayak Tuhan tuh ngasih lu misalnya ya satu masa kehidupan lu ini sekarang cuma dikasih 5 juta. Misalnya terus lu di umur 25 tahun udah ngabisin 2,5. dicoli 2,5 juta. Misalnya. Bisa. 2,5 Terus juta lu liter. hidupnya 90 tahun misalnya. Nah jadi sisa hidup lu itu lu cuma punya segitu. Oh. Itu juga sama loh kayak detak jantung, itu ada penelitiannya kalau itu. Detak jantung itu ada jatahnya, nafas itu ada jatahnya gitu. Berarti kalau spermanya dia masa mudanya udah dihabisin, pas dia menikah udah nggak ada lagi, nah itu yang bisa bikin nggak punya anak. Gue pernah punya klien kayak gitu. Jadi 0 spermanya. Jadi nggak bisa punya anak. Gak ada yang berenang-berenang itu ya? Nggak ada. Salah makan.
Nggak tahu Dihabisin penyebabnya buat apa. coli kan? Ya mungkin itu. Tapi kalau Dulu kayak brutal banget ya. di Berapa juta liter aja. Itu kan berarti kan segede tangki Pertamina. Gila. Prok. Gelo apa gitu maksud gue. Itu yang sehari 3 kali yang nggak masuk akal aja bang. Karena Iya. kebanyakan waktu luang. Terus pas menikah jadi nggak ada. Kalian pernah sehari 3 kali nggak? Bukan apa-apa, nggak apa-apa. Ya, udah jangan bohong. iyalah lemes lah. Habis. Dengkul geter ya. Tapi itu ada ini nggak sih Kak, mempengaruhi nggak sih? Kan ada gue pernah dengar tuh gini, kalau lu sering masturbasi nih, muka laki-laki itu kusam. Iya benar. Kalau enggak, muka lu berseri-seri gitu. Nah itu Tanya bener Gamal ya? coba. Ah, bener ya? Gua kan pakai skincare. Oh, Ntar nggak valid lagi. Iya. Iya. Pokoknya ini nggak dari ilmu manapun yang pendapat Gue gue. pengen dengar pendapat kakak ini. Jadi kalau misalnya untuk bikin 1 tetes sperma itu kan butuh banyak energi ya tubuh kita. Makanya sperma sel telur itu berharga gitu kan. Makanya jangan buang-buang nih. Terus untuk bikin 1 tetes sperma itu butuh banyak energi. Kalau misalnya lu coli setiap hari. Jadi gini, kalau gua nggak salah ya, sperma itu punya masa hidup tuh 200 hari. Mulai dari bayi sperma sampai sperma dewasa tuh 200 hari. Nah, kalau misalnya lu keluarin dalam sehari misalnya 10 kali, baru keluar kan berarti otomatis tubuh akan merasa ada sesuatu yang harus diproduksi lagi kan. Nah itu akhirnya tubuh akan ngambil energi dari tempat lain. Jadi kayak misalnya dari rambut jadi rontok, dari wajah jadi kusam. Dan mungkin orang jadi nggak produktif juga, jadi lebih lemes, lebih nggak fokus gitu kali ya. Itu pasti. Itu Kalau terlalu itu mungkin jawaban kenapa kita itu kalah produktif dibanding negara lain gitu mungkin Bang. Apa? Energinya diambil untuk kegiatan itu gitu loh. Ya untuk memproduksi lagi dan lagi gitu kan. Habis di tisu ini ya. Habis titis. Tisu. Global warming, tisu kan dari pohon. Ini beruntut nih domino efek gitu. Butterfly effect Gas kan. banget orang. Iya. Lu kapan belajar ilmu India ini Kak? Sejak SMA? Gimana? Kalau ilmunya itu kan dari atasnya, maksudnya dari Guru? ada guru. Oh ada gurunya. Tapi masih leluhur gitu. Lu tertarik nggak Mega belajar ilmu ini? Enggak bang. Oh enggak ya. Itu kita kalau ada yang konsultasi nih kak, kita harus ngapain? Kita ngeceknya gimana? Ya dia cerita dulu masalahnya. Wah ini Mega dapat guru baru nih bos. Terus kita ngecek setelah itu. Enggak sih, karena masalahnya itu biasa ya. Jadi nggak ada yang kayak apa sih halu-halu supranatural tuh nggak ada. Digini nih Meg. Pala digini. Ketahuan tuh. Oh ini pejunya tinggal dikit itu. Enggak. Udah berapa banyak pasien yang kakak? Aduh nggak pernah ngitung, tapi banyak lah. Ribuan kali ada. Dan udah ada ribuan yang berhasil punya anak tuh. Ya nggak semuanya soal anak kan. Oh, iya. Kebanyakan paling banyak tuh ini soal canduan sih. Kecanduan porno ya. Paling parah. Gue juga kaget tuh ternyata banyak yang candu porno. Kalau menurut gue nonton porno itu nggak wajar karena pengetahuan kita soal seksual itu udah natural gitu loh. Lu nggak usah nonton pun bisa gitu. Kenapa harus belajarnya dari orang lain? Gitu. Iya ya. Oke, berarti menurut lu produksi film dalam tanda kutip porno ini salah lah ya? Salah lah. Cuma kan itu industri besar banget yang bisa dilawan. Kan udah levelnya industri bukan level karbitan Ya, kan? bahkan yang di Twitter yang dulu rame kayak Siska itu kan juga industri rumahan itu. Oh iya. Dia kan bikin dia kan bikin yang shoot- ketangkap di Jaksel nih. shoot sendiri kan ya. Itu juga industri sendiri tuh. Jadi maksud lu orang itu udah paham seks secara natural tuh yang gimana maksudnya? Kan nggak apa? Gimana maksudnya kata natural ini gimana? nih? Gua nggak Zaman dulu kan nggak ada ya. Pornografi Ada Mama Hawa bisa bikin kita banyak tanpa nonton porno bang. Paham maksudnya? Natural jauh banget kan? dia ada hawa. Oh, iya, Valid itu, Gua valid. nggak jadi nanya gue udah dapat. Valid itu benar. Bener banget Mega. Emang ada yang nyontohin kan? Udah ada kayak kucing udah ngerti sendiri aja Tapi gitu. mungkin waktu itu edukasinya adalah mereka menceritakan gitu-gitu kali ya. Ya nggak tahu. Gue nggak tahu juga gue. Ya nggak tahu lah gue Nggak juga. tahu gue. Nggak tahu gue. Nah kalau misalnya peju itu harus kental nggak sih? Kayak orang nggak berpendidikan ngomongnya peju ya. Sperma Iya, deh. bagus masih. Yang kental atau cair atau yang dingin atau yang hangat. Nah itu penting tuh gimana? Itu nggak ada standarnya sih. Nggak lah PBB belum nentuin Belum standar bikin. itu. Iya, PBB belum bikin standar. Oh iya, bagus yang tapi menurut kakak bagus yang kental atau yang cair? Nggak tahu ya karena itu harus dilihat pakai mikroskop loh. Isi berapa? Ada isinya nggak ya? Ada isinya atau enggak? Itu, Terus kelihatan gerak-gerak itu kelihatan. Kecepatan geraknya juga kan.
Soalnya nggak ngaruh ternyata appearance yang kita lihat di mata sama yang ada di bawah mikroskop tuh beda. Kalau di mata lu cek nggak kelihatan lah, nggak ada yang gerak-gerak. Maksud gue gini, Riz, dia kental belum tentu banyak dan sehat, tapi dia cair itu juga belum tentu tidak sehat gitu. Maksudnya. Makanya nggak bisa. Jadi klien yang Barahel ini benar-benar berbagai macam background nih. Ada masalah kental apa enggak, Ejakulasi kuat dini. apa enggak, Seringan durasi nonton gimana, soal kecandu macam-macam gitu. Jadi sangat banyak background yang nggak cuma karena satu hal doang gitu. Terbaru apa? Siap klien lu apa masalahnya? Ya kecanduan sih tetap. Kecanduan yang paling banyak. Paling banyak itu. Di mana sih Bang Baracel buka toko atau apa sih, gimana sih? Di Twitter, Oh di Twitter. Instagram. Buka toko, Oh jadi nggak konsultasi langsung begini ya? Maksudnya kantornya gitu ya. datang ke toko. Bisa ketemu Saya cuma kecanduan banyak porno. orang. Oh itu biasanya cowok apa ada cewek juga? Ada yang pasangan, yang cewek juga ada. Oh ada yang datang pasangan? Ada. Tapi yang paling banyak itu memang cowok sih, laki-laki. Kalau cewek karena apa tuh biasanya? Dia konsultasiin suaminya. Suami gua bermasalah nih katanya. Apa dia nggak mau ngaku gitu ya? Jadi gue yang datang kan gitu. Ada yang minum obat gitu nggak sih Kak? Kalau aku nggak rekomen. Lebih ke self healing ya. Ini natural gitu loh. Dulu kan lu pernah bilang kalau injak rumput tuh bagus ya, Bu? Ya grounding. Apa tuh gunanya tuh? Injak rumput beneran rumput gitu. Nginjak rumput nggak pakai sepatu sendal Ya gitu? nggak pakai alas. Oke, apa? Kan kita ini sekarang hidupnya tuh banyak device ya, elektronik maksud gua. Nah jadi kandungan di tubuh itu banyak ion positifnya. Jadi itu harus diturunin. Harus grounding. Menyentuh bumi gitu ya? Jalan nyeker gitu di Ya. batu-batu. Di batu, di Tapi rumput. bukan di aspal Tapi gitu. jangan di aspal ya. Ini di yang natural gitu. Ospol panas banget Bos, kalau siang jangan lu. Dia di tanah, di rumput, kayak gitu-gitu. Oh ilmu natural gitu. Ya rumput beneran, jangan rumput futsal. Makanan itu apa? Nggak boleh misalnya pakai MSG, yang ayam tok aja nih megaram gitu. Enggak sih, gua nggak ke situ. Oh kalau makanan nggak ya? Paris itu kayaknya lagi diet. Kayak harus makan toge nggak sih kalau cowok-cowok pengen kental? Enggak ngaruh. Gue pernah dengar tuh makan toge. Enggak ngaruh loh. Oh nggak Nggak ngaruh. ngaruh. Tapi semakin lu sering menyimpan sperma, maksudnya gini, makin jarang ngeluarin sperma, makin aktif kehidupan sehari-hari itu spermanya makin bagus. Oh malah Karena yang kan sering diserap, dikeluarin. karena kan diserap, diolah lagi kan sama tubuh. Berarti kalau mau pembuahan harus ada jedanya gitu Iya, ya? bener. Jangan dihajar gitu loh. Ilmu nih Bel, ilmu. Karena gue tahu Kak Rachel ini dari YouTube Gamal kan. Iya. 4 kali dia tag sama Kak Rachel ya. Dan viewsnya nggak pernah jelek, artinya ada kebutuhan di situ kan. Penonton punya kebutuhan yang sangat besar terhadap bidang ini gitu kan. Kebutuhannya sama ya. Kebutuhannya ini masalah besar. Masalah bangsa ini. Makanya mesti ada badannya kan gitu. Mau ke menteri lagi nih. Mau ke menteri lagi. Menteri. Iya, iya. Selain air dingin, apalagi Yang paling esensial gitu. esensial? Air dingin, kembali ke bumi, apalagi? Buat Supaya laki-laki. laki-laki nih supaya dia strong. Sebenarnya sumber dari semua penyakit seksual, bukan penyakit, keluhan seksual itu buat laki-laki itu nonton porno. Itu aja. Itu sumbernya. Jadi kalau misalnya lu nggak pernah nonton porno, lu yang polos-polos aja tuh nggak akan ada. Enggak, gua nanya nih, kan tadi ada yang dia yang 70% doang, 80% doang, terus ada yang 100%. 70 dan 80 yang lu temuin di pasien lu itu karena kecanduan porno. Itu juga sama mandi air panas. Mandi air panas. Oh, 2 itu aja ya. Atau ini olahraga kayak yang area bawah tuh panas. Misalnya sepeda, Oh, itu kan ada tekanan. Tekan terus jadi anget gitu jadi kan keringetan gitu. itu yang buatnya lemas. Buat dia nggak bisa Nggak ereksi strong, 100%. Olahraga-olahraga yang panas. Jadi kalau lu naik sepeda, bawa ember kecil taruh tuh es batu lu tok dudukin gitu. Jadi kan Enggak lah. Atau es batu lu dudukin aja langsung Bos. Nah, ada. Atau enggak selesai naik sepeda direndam lah atau dikompres es batu gitu. ini peluang bisnis nih. Setiap CFD-an tuh bikin satu Oh, iya bener. pot buat berendam es batu gitu loh. Bener. Pas sepeda biar nggak bermasalah, biar nggak bermasalah nih es batu berendam. Nah, anggaplah laki-lakinya udah oke nih ya. Masalah di perempuan paling sering apa? Sehingga nggak kehamilan itu tidak terjadi gitu lah. Masalah perempuan masalahnya? Biasanya karena ini siklus haidnya nggak lancar. Iya, kenapa tuh orang haidnya ada yang aneh gitu yang nggak lancar? Kurangan hormon dopamin. Hormon, stres. Nggak cuma dopamin sih, hormonal pasti, stres pasti. Ada nggak? Olahraga, Iya, nggak ntar gua potong lu. Ada nggak perempuan yang datang ke tempat lu konsultasi karena dia kecanduan porno? Kan tadi laki-laki semua nih. Ada. Oh ada. Ada. Terus gimana lu cara? Oh Ya, sama sih, tetep, treatmentnya pasti sama. Treatmentnya tetap sama. Pakai air panas. Enggak, maksudnya harus berhenti gitu. Jadi gini,
otak manusia itu kan kalau misalnya udah kecanduan jadi kayak ada jalur kecanduannya itu ya di otak. Craving terus. Craving terus. Terus Perempuan ada juga. ada. Cuma sebenarnya otak itu kalau misalnya kita mau serius ngancurin si jalur itu, otak tuh butuh waktu sekitar 2 bulan. Tapi untuk ngancurin jalur yang lama itu harus dibuat jalur yang baru. Jadi harus ada kegiatan tuh selama 2 bulan itu. Kegiatan fisik, kegiatan apapun lah. Yang ngejauhin lu dari kegiatan pornografi itu. Jadi sementara yang ini dihancurin, lu bangun jalur yang baru. Bangun gitu. habit baru. Habit gitu. baru. Jadi lu ngaji, belajar gitu loh. Iya itu kan karena terlalu banyak waktu luang kan. Berarti kan pengangguran. Iya, berarti lu bisa nggak tolong buka lapangan pekerjaan? Tapi memang itu susah. Misalnya dia udah kecanduan selama 20 tahun. Terus dia disuruh tidak menonton selama 2 hari aja itu bisa gila kan. Menggigil itu. Gigil. Gitu. Makanya itu beratnya di situ. Padahal cuma butuh 2 bulan sih. Kalau menurut salah satu buku yang gue baca. Kayak sehari aja. Kalau dia misalkan melakukan kegiatan, misalkan dia kerja atau dia naik gunung, tapi dia tetap bawa HP. Di gunung pun nonton Bos. ada yang kayak gitu. Di Mesum kantor gitu. makan siang, habis makan siang, wah gila itu sih. Kegiatannya Bos. Ada pelatihan pikiran juga. Pelatihan pikiran. Iya, jadi Meditasi. kayak meditasi. Meditasi pun yang dibayangkannya lain. Nah, itu juga bisa muter film sendiri. Ada film sendiri di otak ya Bos. Itu udah nggak Tapi lebih baik begitu kan kalau mau yang pelan-pelan ya filmnya buang aja dulu. Ya. Jadi kan PMO itu P-nya porn, O-nya itu M-nya itu masturbasi, O-nya orgasm gitu kan. Jadi kalau dia buang P-nya dulu lebih baik gitu. Oh iya, harus Jadi puasa dopamin kan. masturbasi aja tanpa nonton porn gitu. Even gue suruh klien-klien gue itu untuk hapus aplikasi yang biasa mereka pakai untuk nonton. Ada cara lain Kak? Apa? Wifi-nya harus IndiHome. Dia lemot, dia nggak bisa nonton. Itu mercusuar yang keluar tuh ya. Mercusuar internet positif. Lambat iya, tuh iya, pasti iya. itu. Langkah pertama ya itu sih harus stop nonton porno. Dibuang aja Nah semua. setelah P-nya hilang, M sama O lebih bahaya mana? M sama O? M itu apa? Masturbasi. Masturbasi sama orgasm. Masturbasi. Jadi orgasm sendiri aja gitu. Iya, maksudnya kalau mau masturbasi diem aja tuh gitu, berusaha. jangan pakai porno gitu. Ya lu bayangin apa? Ini kalau pengangguran nih kayak diam. Aku diam. Pengangguran nih Bos. Aku diam. Belum sampai keluar kan berapa jam itu sih? Kenapa nggak lo seriusin bisnis ini Mbak? Bisnis tentang keluhan ini. Ini harusnya gubernur itu bukan bikin mobil curhat, tapi bikin ini lebih penting ini. Lo bilang lah sama gubernur lu tuh suruh Ya buat. coba. Nanti gue bilang Mas Pram kalau menang. Tantra sebagai konsultan. Kalau masturbasi itu harus gak perempuan yang sudah menikah terus pisah kan? Dia kan hormonnya kan nggak keluar kan? Hormon seksualnya Hormon seksual tuh maksudnya? kayak nggak orgasme. Terus? Itu dia ngeluarin sendiri perlu nggak kayak Enggak. masturbasi? Jadi gini yang itu yang agak rancu ya. Sebenarnya kan hormon dopamin itu bisa didapat dari mana aja. Kita makan coklat aja. Belanja, jadi happy gitu. Jadi nggak terlalu. Jadi nggak perlu masturbasi. Kalau menurutku sih enggak. Kalau biar awet muda katanya masturbasi aja biar nanti awet Pakai muda. skincare. Lo biar awet muda ya. Gue nggak terlalu gitu sih. Baby face lu. Awet muda lu. Awet muda. Soalnya orang-orang liat gue kayak ini apa masturbasi apa gitu muka lu ini banget kayak nggak ada gairah. Ada orang Siapa yang ngomong kayak gitu? ada Mega? teman-teman. Awkward amat ya. Masturbasi. Ketemu masturbasi. Itu pasti yang ngomong nganggur. Kan kelihatan kusut nggak sih Kak kalau perempuan yang udah lama Enggak selalu gitu. nggak selalu gitu. Maksudnya kalau kusut tuh kalau menurut gue kalau nggak punya duit sih baru Wah, kusut. gue suka statement yang ini. Apa kita perlu pindah ke isu ekonomi keuangan? Kalau punya duit tuh baru kusut ya nggak sih? Oh kalau cowok juga kan Makanya ada. lu belanja deh coba. Belanja Kak tapi tetap nggak keluar hormon dopaminnya ya. Tetap head tuh nggak lancar padahal udah belanja udah makan coklat. Kan kasih jalur terakhir tuh ya udah berhubungan seks. Mandi air hangat coba. Mandi air hangat. Berendam maksudnya. Oh berendam. Berapa lama itu harus? Pijit, spa gitu loh. Bener-bener senengin diri aja. Keren Duitnya banget. nggak ada. Nah tadi lu ada buat belanja Mega. Udah habis dibelanja ternyata. Belanja udah. Itu udah dilakuin Bang semuanya. Ke salon lah, ke salon. Tapi tetap siklus headnya tuh nggak lancar. Itu butuh proses memang, nggak akan semudah itu
langsung balik. Gitu. Berarti kok tiap hari harus belanja terus makan coklat terus. Belanja ke pasar, beli kue. Ah mending gua kagak Emang usah ya. siklusnya 28 hari. Kenapa? Siklusnya 28. Iya tapi kadang aku 2 bulan enggak terus ada lagi. Oh, itu karena hormon kata dokter. Katanya iya karena hormon. Oh, jadi Bahagia. kalau cewek dia Kamu tidak bahagia. datang ke spa gitu Iya. itu bagus tuh ya Mbak buat Bagus. bikin dia lebih Relax kan? Relax. Cobalah spa, Pak kayak kerimban. kerimban. Tapi duit udah habis tetap enggak haid. Udah pernah belum? Udah. Karena duitnya habis mungkin. Nah, itu Stres lagi ya. stres lagi. Kalau cewek spa tuh nggak ada yang curiga gitu ya. Tapi kalau cowok spa tuh kayaknya aneh gitu. Kenapa tuh Mbak menurut Mbak? Karena ada spa plus. Nah, Kagak ada yang buat cewek plus. Jadi curiga, wah dia ngapain nih di spa. Pertanyaan Gamali menunjukkan apa gitu. Karena kan gue kantor di Blok M. Iya. Banyak spa. Banyak spa. Pas di atas satu lantai spa. Gue nggak mau ngomong deh kalau itu. Termarah orangnya. Kalau perlu nggak sih seks edukasi ini ada di anak-anak? Ada di kurikulum. Iya gitu. remaja. Kurikulum. Iya, kan dianggap tabu banget kan. Kurikulum apa menurut lo Mbak? SD, SMP, SMA? Sebenarnya kalau Ada di semuanya kali ya, cuman beranjak, beranjak pelan-pelan berprogres proses. gitu. Ya harus dari awal, dari TK gitu benar udah ada kan. iya kan ada Iya. kalau di luar negeri kan udah ada kan dari Oh, TK. gua ada pertanyaan. Menurut lu laki-laki bagus sunat atau nggak sunat? Aduh. Ini pendapat pribadi atau Pendapat pribadi. nggak sunat? Nggak sunat. Menyesal lah kamu, kawan-kawan kita semua. Pribadi ya. Apa kenapa? Ya rahasia lah. Oh, ilmunya Mbak bayar, Bos. Itu pendapat pribadi aja. Itu Bisa nggak ada yang preferensi, ngebuang ya. kan. Preferensi. Preferensi. Gue merasa kayak ada menyesalnya di sunat, tapi kayak gue nggak bisa lawan juga gitu loh. Lo sunat? Sunat lah, Bos. Oh sunat. Lu sunat? Sunat lah. Sunat kan? Ada yang nggak sunat di sini? Sunat semua kan? Nggak tadi gimana tuh Mbak? Dari TK dikasih Nah, iya tuh. education pelan-pelan, Pelan-pelan, beranjak sampai ke mahasiswa. Iya, soalnya kan di negara kita yang namanya seksual tuh kayak dimasukin di dalam lemari gitu loh, nggak Iya boleh sih. siapapun Kalau tahu. edukasi jangan coli, jangan nonton porno itu mesti ada tuh di SMP. Harusnya ada. Pak guru ngomong mesti kan tiap pagi hari Senin, ingat jangan coli minggu ini kan mesti diingetin terus itu. Jangan diomongin, jangan coli. Kalau sih. jangan diomongin orang Nanti jadi dia malah malah coli. Apa ini? Apa? Bisa dialihkan aja ke yang lain gitu, kayak latihan fisik, olahraga. Berarti masih tabu dong kalau gitu nggak diomongin. Enggak, maksud gue gini loh Riz. Kalau misalnya kita nanya soal seksual itu sama orang tua kita kan kadang dilarang ya kan dilarang gitu. Kasih tembok. Maksud gue tuh harusnya dikenalin dulu mulai dari kelamin lah. Ya makanya kan berprogres kan. Kalau sampai SMA kan ya, tahu loh maksud gue gitu loh. Nggak perlu nggak bakal ada. Kalau di kampus kan nggak bakal ada yang mikir apaan tuh ya. Kan nggak mungkin Iya, kan gitu kan. maksudnya gini, anak kelas SMA itu harusnya udah tahu kalau itu porno misalnya dan mereka itu harus udah tahu dampak buruknya itu apa gitu, dan paling bagus itu harusnya dari orang tua. Bukan dari sekolah. Ya dari orang tua, dari sekolah gitu. Maksudnya jangan sampai mereka tuh nonton dulu baru tahu dampak buruknya. Iya. Berarti kan mesti diomongin dong hal kayak gitu Iya, kan. diomongin. Nggak perlu Soalnya gini, tabu gitu. gue tuh pernah punya teman, punya anak laki-laki masih kecil. Dia bilang gini, gue khawatir banget nih anak laki-laki gue ini jadi homo. Dia bilang gitu, waktu kecil nih, masih umur 8 atau 9 tahun. Gue sama suami gue berencana, anak ini mau gue ajarin nonton porno. Nah itu salah kalau menurut gue, mendingan tuh dikenalin dirinya sendiri aja. Dikasih tahu sama prakteknya. Iya, ini mau dikasih lihat nonton porno. Teorinya aja cukup sebenarnya ya. Sebenarnya cukup gitu. Cuma gara-gara Radikal juga orang tuanya. Nih nonton, ini yang oke gitu. nah itu yang bahayanya. Ada gilanya sih. Maksudnya bahayanya tuh kalau udah kecanduan sih. Kalau sesekali nggak apa-apa lah. Kalau misalnya orang tua nunjukin itu hanya untuk edukasi gimana? Maksud gua, yaudah sekali abis ini kamu nggak boleh lagi ya, ini hanya untuk belajar doang. Gitu. Tergantung usia anaknya kali Tergantung ya. usia anak. Iya. Nggak mungkin usia 10 tahun dikasih kayak gitu, bisa shock deh. Ya harusnya pendidikan kan ngurusin beginian juga seharusnya ya. Harusnya Maksudnya iya. dalam kurikulum tuh Menurut sebenarnya gue ya. iya sih. Nggak perlu takut tabu tuh. Semua ujung-ujungnya tahu gitu kan sebenarnya. Iya. Siapa sih yang nggak tahu gitu. Tapi di mulainya itu seksual tuh di diri sendiri gitu. Maksudnya bukan hubungan seksualnya loh. Iya. Ya kan, ngerti Nggak perlu maksudnya? nunggu sampai dia intercourse gitu kan. Iya, Tapi di diri maksudnya- sendirinya gitu. Ya kita tuh punya kelamin yang bisa buat bikin keturunan yang kayak gitu-gitu. Siapa sih menteri barunya? Abdul Muti pendidikan menang.
Soalnya kan banyak sekarang anak-anak di bawah umur yang udah melakukan hal-hal yang dewasa. Mungkin Iya. karena kurang edukasi juga kan. Dia nggak tahu dampaknya apa. Itu pikiran mereka pengen beredukasi ya. Ya kan banyak kasusnya tuh anak-anak SMP, SMA. Kacau juga. Ya. Karena dikasih tahu orang tuanya nggak boleh ciuman, nanti hamil. Dia ciuman nggak hamil gitu. Terus nggak boleh ini nanti hamil, nggak hamil kok nggak hamil. Coba terus. Dicoba terus. Ada yang begitu ya? ada yang gitu bang. Kalau di kampung-kampung kan kasih taunya nggak boleh gandengan tangan. Orang-orang tua dulu ya, nanti hamil gini-gitu. Akhirnya dia coba-coba cari tahu terus. Tapi gue jujur ya, gue dulu orang yang percaya bahwa cuman bisa hamil. Cuman bisa hamil. Karena ada orang tua kan. Nggak tahu gue. Pas lo kuliah? Enggak lah. SD lah. Maksudnya sekarang pas kuliah. Gue juga loh. Gue yang kalau misalnya kita minum sedotan terus sedotannya diminum sama orang Iya, lain gue itu SD gue percaya tuh gue. ciuman. Jadi sedotannya gue buang. Itu malah menurut lo nggak bagus ya ngomongin hal yang keliru kayak gitu. Iya. Bohong berarti. Malah bohong, akhirnya jadi penasaran, miskom gitu. dicoba lagi. Oke, gue akan nanya. Anak lo ada yang SD nggak ya? Ada. Lu gimana ngedukasinya? Belum atau belum? Gue kasih tahu kayak ini namanya payudara, ini namanya misfi. Yang mana bagian yang tidak boleh disentuh orang lain, baik laki-laki mau perempuan, gue kasih tahu. Kalau gue karena gue tahu di sekolahnya nggak ada ngajarin gitu. Lu udah ada belum perencanaan kurikulum buat keluarga lu? Oh, ada. Udah ada ya? Jadi gue kan dokter, paham lah dia. Oh iya. Paham lah ya. Iya, jadi kalau anak-anak itu pasti dia kan di awal kehidupannya akan explore sama kelaminnya. Misalnya anak bayi nih umur 2 tahun, 2 tahun tuh bayi ya, masih bayi. Terus dia suka pegang kelaminnya itu kan biasanya orang zaman dulu tuh ngelarang ya. Padahal itu sebenarnya bagian dari dia itu kenalan. Oh, gue tuh punya ini gitu. Biasanya tangannya langsung disingkirin kan sama neneknya misalnya. Nggak boleh. Nah, itu padahal itu bagian dari dia itu kenal dirinya. Terus nanti di usia selanjutnya umur 7 ke atas tuh dia suka sama yang sejenis. Maksudnya misalnya gue perempuan nih yang umur 7 tahun, gue tuh seneng sama temen gue yang yang seumuran tapi perempuan juga gitu. Nah, tahap-tahapnya itu tuh seharusnya dilewati. Kenal diri sendiri, terus suka yang satu jenis, baru abis itu udah usia dewasa suka sama yang lawan jenis gitu. Jadi dibiarkan, maksudnya nggak usah dibatasi. Jangan, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Harusnya iya dia biar kenalan sama alat kelaminnya sih. Apalagi di bawah 5 tahun itu kan banyak anak kecil lari-larian megang penis gitu kan ada ya. Terus kadang dilarang sama ibunya. Gitu. Oke, Kak, ada nggak sih coli yang bagus dan coli yang nggak bagus? Maksud gua ada tindakannya nggak sih? Maksud gua Gayanya. bukan maksud gua harus Harus tangan kanan sama kiri. nggak boleh. Gitu ada nggak sih? Pernah Ya, kayak gitu? Itu? kalau lo mau coli minimal jangan pakai porno lah itu sih. Oh gitu ya. Iya. Tangan kiri Bel, tangan kiri. Bel. Biar orang teredukasi aja gue nanya. Kan nggak boleh nih. Ya kalau di muka umum ya jangan gitu kan. Sebenarnya colinya itu kan nggak ini ya maksudnya. Nggak bagus. Bukan masalah. Oh, Yang masalah itu pornonya. Oh iya. jadi Lu nggak kalau apa-apa mau coli. coli pasti nonton porno kan? Jadi gimana? Anggaplah misalnya nih, ada situasi di mana orang nih nggak nonton porno misalnya. Terus dia melakukan kegiatan itu. Coli. Ya. Imajinasinya gimana? Ini kan penting juga imajinasi. Enggak, dia biasanya nggak imajinasi. Jadi gimana? Dia kan cuma nikmatin sentuhan yang dia kasih ke badannya aja. Oke. Nggak ada imajinasi biasanya. Levelnya belum advance, belum ada imajinasi. Justru Masih itu yang sentuhan. advance loh. Lu tanpa porno zaman dulu bisa nggak? Wah, gua belum tahu. Zaman tuh. dulu juga Zaman pasti dulu. kan ada yang begitu Ada kan. yang gitu ya. Ya maksudnya belum ada porno pasti ada yang explore tubuhnya Iya. kan. Nah itu yang advance menurut gue. Malah advance itu yang nggak pakai imajinasi Iya lagi dong. levelnya. Ya di zaman Napoleon, pasti kan juga ada yang coli pasti kan. Nggak ada porno di zaman dulu kan, TV juga nggak ada kan. Kenapa harus Napoleon? Ya kan udah lama. Udah lama ya. Iya. Iya. Itu yang advance begitu. Menurut saya. Kalau misalnya perempuan masturbasi, ada masturbasi yang sesuai nggak? Anggaplah dia belum punya pasangan. Boleh nggak? Boleh jawabannya. Caranya? Ada yang bagus nggak gitu? Nggak nonton porno juga, Nggak nonton porno juga. membayangkan juga. Terus jangan pakai Ini seks ya. gua Jangan per- pakai alat mainan, jangan pakai mainan. Kalau dia masih perawan, jempol nggak sih? Entahlah. Entahlah kira. Ngasih mega. Gue Janganlah gue nggak pernah ketemu orang yang bisa menceritakan kayak Kak Rachel. Makanya pikiran gue tuh langsung liar aja kayak ini gimana gitu loh. Iya, iya. Ya kalau perempuan ya tetap sama, jangan pakai porno kalau bisa. Just enjoy your body gitu.
nikmatin aja. Kan enak kan? Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Belum menikah tuh nggak apa-apa. Jangan ada yang masuk aja di luar. Jadi nggak apa-apa ya masturbasi sebelum menikah. Sangat awkward. Silakan kamu. Kak boleh diminum dulu. Gue itu udah kenal bertahun-tahun, gue sudah bertanya semua pertanyaan tentang dunia energi ini gitu loh. Energi. Apa lagi? Jadi dulu waktu Gamal pertama kali ngundang kakak, apa masalah Gamal? Kan pernah diceritain di YouTube-nya. Itu kan ada di YouTube gue, nonton YouTube gue aja. Lumayan namanya AdSense gue kalau itu. Nah di sini. Iya. Iya. Tapi pernah nggak ada kayak boti gitu? Ada. Konsultasi Ada. Maksudnya homoseksual? Iya, ya? homoseksual. Ada. cowok atau cewek-cewek gitu. Yang konsultasi itu biasanya yang cowok-cowok tapi bagian cowoknya. Ngerti kan maksudnya? Bukan botinya. Bukan botinya. Jadi kan lagi rame juga kan boti-boti ini nih misalkan kayak ya di beberapa daerah lah ini. Itu kan udah kebanyakan tuh kayak ya cowok main sama cowok gitu, cewek main sama cewek gitu. Itu yang biasa dikonsultasiin tuh apa kira-kira Mbak? Ya sama, nggak bisa ereksi full. Terus Sama kebanyakan mereka tuh nanya kayak nyari pembenaran gitu loh. Menurut lu gimana Mbak? Boleh nggak gue jadi homo? Gue nggak bisa jawab kalau itu. Kayaknya tuh nggak perlu nanya menurut siapa-siapa, menurut lu aja deh kayaknya. Lu ngerasa itu benar. Iya banyak yang kayak minta penguatan gitu loh. Tapi itu bisa sembuh. Bantalan argumentasi ya. Tapi ada yang ini minta dibantuin kembali lurus. Oh mau sembuh dia. Oh, jadi itu gue kasih pelatihan biasanya. Iya. Oke, gimana tuh pelatihannya? Adalah berbayar. Berbahaya. Oke. 100 juta. Kak, satu lagi. Kan lu tadi bilang ada orang tuh ada semacam cakra-cakranya gitu ya. Itu gimana cara lu menilai? Lu lihat orangnya langsung tahu atau gimana? Enggak. Gue kayak dukun dong kayak gini. Iya kan? Ini pegang. Gimana? Enggak, itu ngerasain sendiri lah setiap orang. Jadi gini, kalau di tantra cakra itu ada 7 dasar ya yang utama. Letaknya di tubuh. Cakra dasar, cakra seksual, cakra perut, cakra jantung, cakra tenggorokan, terus cakra mata ketiga sama crown cakra. Nah itu selama kita masih hidup semuanya masih oke gitu, masih berjalan. Cuma beberapa yang bukan tidak aktif ya, apa ya, kayak yang ada kurang lah ya. Kurang itu biasanya dia punya beberapa keluhan di fisik. Karena atau di cakranya ini ada psikis. yang bermasalah ini. Iya, fisik atau psikis gitu. Terus cara ngecek orang nih cakranya bagus atau nggak bagus? Lu pegang dulu atau gimana sih? Ada Gue gak pernah ngecek kayak gitu. orang ngecek gitu-gitu. Itu dirasain sendiri sih, kayak misalnya nih Mega merasa kurang energi seksual ya, nggak ada gairah. Cakra seksual. Coba itu hubungannya sama cakra dasar sama cakra seksual. Coba deh, kalau cakra dasar itu kan dia warnanya merah. Coba kamu banyakin makan makanan yang warna merah, Daging. apel, cabe, tomat gitu, sama yang warna orange. Itu cakra apa yang merah? Dasar Kalau cakra seksual orange. jeruk. Sampai ke cakra perut tuh kuning. Pokoknya yang warnanya merah, kuning, oranye lah. Banyak yang makan itu. Gitu hubungannya ke warna. Tapi bakalan bisa bertahap, itu butuh waktunya berapa lama? Waktu sih. Kalau kamu kan masalah hormon ya, pasti butuh waktu tapi nggak tahu sih berapa lama. Tapi masih bisa diperbaiki. Bisa. Jadi kalau orang pengen konsultasi ke Kak Rachel, datang aja ke Twitter, ke Instagram. Ya Twitter sama Instagram. Janjian jam, waktu. Di situ udah ada linknya sih. Udah ada linknya. Nah, udah ada pembayarannya. Bisnisin lah. Bayar gue. Gue udah bisnisin, lu yang bisnisin gue aja. Bisnisin. Bikinin offline store-nya. Jual Di mall untuk konsultasi. konsultasi. Gua yang kena jadinya gua. Ya kan lo banyak tenaga bisnisnya. Tenaga bisnis. Kalau misalkan kita udah punya pasangan, suami istri, sebaiknya melakukan hubungan itu berapa lama sekali supaya bisa memproduksi anak yang berkualitas gitu. Anak. Anak berkualitas ya hasil Kayaknya lebih pendidikan. Maksudnya anak lebih masukin UI aja ya. Oh iya, kalau udah suami istri gitu tuh, bagusnya gimana tuh? Seminggu sekali lah. Minimal ya. Sehatnya ya. Maksudnya saat pembuahan gitu. Iya, maksudnya kalau dia berhubungan berapa Mau punya anak atau baru mau punya anak. yang pasti di masa suburnya si perempuan sih. Sebulan sekali gitu. Ada tanggalnya gitu kan Iya ya? kan ada tanggalnya kan. Oh, oke. Tapi bisa
kan ada laki-laki juga ada siklus bagusnya kan, dia sperma yang bagusnya berapa Oh lama gini, sekali. gue ngerti maksud pertanyaannya. Jadi misalnya ada satu orang yang punya program hamil gitu kan, istrinya lagi haid nih sekarang, biasanya dia itu haid sampai masa subur itu kan sekitar 15 hari. Nah selama 15 hari itu ya suaminya juga sebaiknya simpan spermanya. Jadi jangan istri lu haid terus lu coli gitu. Simpen. Jadi saat istrinya masa subur, suaminya juga udah ready. Gitu. Tapi kan ada suami yang maunya setiap hari. Gue tuh merasa awkward dengan kata-kata coli. Tapi kan dulu lu ngangkat itu terus setiap hari. Jadi di umur 30 gue sekarang kan. Jadi Lu awkward 5 tahun kayak- yang lalu ya? Udah lama lah itu. Ya itu 5 makanya tahun. harus ditahan. Di umur gua. simpan. Biar bagus sama-sama bagus kan. Jadi soalnya masa subur itu buat perempuan tuh paling berapa hari kan. Terus muter lagi nunggu bulan depannya gitu. Jadi makanya banyak yang disalahin itu perempuan sih. Kalau nggak bisa punya anak. Padahal juga cowoknya juga Ya gitu. itu ngaruh banget. Oke. Apa pesan lu untuk orang-orang yang suka coli? Onani lah, lebih berpendidikan Onani, lah. Lebih KBBI gitu. Karena gue tuh awkward ya. Coli. Emang onani sama ejakulasi dini beda? Onani itu coli. Kalau ejakulasi dini? Itu Keluarnya cepet. kecepatan. Onani yang beda, itu beda. Fast onani. Itu sifatnya, itu kan kata sifat. Oke. Fast Kebalik-balik onani, ya. ejakulasi dini. Apa pesan lu untuk orang-orang yang suka nonton pornografi, Kak? Buat yang suka nonton. Iya, yang suka nonton. Jangan suka sih. Jangan suka. Subscribe lanjutkan. Jangan suka nonton pornografi. Kalau onani, Itu boleh tapi jangan pakai pornografi. Tuh tantangannya tuh. Ada nggak sih? Ini terakhir gue jadi kepikiran. Ada nggak sih pasangan yang datang ke lu? Pasangan nih, mereka berhubungan tapi sambil nonton bareng. Banyak. Oh gitu. Ya, itu masuknya ke ranah pribadi sih ya. Gue nggak tahu mereka itu datang cuma buat penguatan aja, Mbak boleh gue kayak gini. oh, boleh udah gitu. Ya udah gitu, dibayar cuma buat bilang Cuma boleh. bilang boleh. Untuk ngevalidasi kesenangan mereka ya. Wah, paten juga. Oh ada. Gitu, ada yang kayak gitu. Padahal sebaiknya kalau rumah tangga udah suami istri mendingan gak usah pakai bokep. Harusnya terbaiknya ya. Tapi boleh sesekali buat referensi ya Gaya. gaya misalnya. Gaya. Gaya Referensi seksual. gaya. Oh gaya ya. Biasanya di Google aja gaya gitu kan. Oh gini Gaya malah. seksual. Kan keluar fotonya kan. Gaya berhubungan. Gaya berhubungan. Kenapa lu ketawa-ketawa agak? Apa pada mau? Hah? Silakan. Oke, gue udah silakan Mega tutup. Udah silakan. Aku tutup. Ya, makasih banyak Kak. Ya, Kak sama-sama. Rachel. Terima Ini kasih gua Kak Rachel. banyak ilmu baru gua. Sama-sama. Habis ini gua berendam air dingin aja gua. Iya. Kalau butuh nggak perlu malu kontak. Mbak Rachel. langsung. Betul. Aku juga pengen makan buah-buah yang oranye, kuning, merah. Nah, rendam air panas. Ya. Enggak. Kamu hangat. Sauna, berarti sauna bagus sauna. Kalau buat perempuan nggak apa-apa sih. Buat cowok, Jangan. sauna. Nggak bagus. Padahal kan efek kesehatan Kecuali kan. saunanya sauna es ya. Sauna es. Itu bukan sauna ya namanya, ice bath ya. Es. Sauna tuh apa sih yang panas? Sauna tuh yang Yang masuk pakai masuk batu-batu. ke ruangan yang isinya tuh panas. Oh iya, disiram. nggak rekomen. Oh. Bukan buat kesehatan bagus itu menurut. Itu buat olahraga aja kan? Iya. Sebelum olahraga supaya panas. Nah, habis mandi malah. Enggak, mandi air dingin itu setelah sauna. Olahraga, sauna, baru mandi air dingin. Ah iya gitu. Berarti bagus gak sauna sebenarnya? Kalau di termnya nge-gym nggak apa-apa. Habis itu mandi air dingin. Ya habis itu mandi air dingin. Berarti enggak, sauna bagus apa enggak menurut lo? Buat Setahu lo? relaksasi sih nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Cuma kalau di bagian seksual itu pasti ada pengaruh. Kalau terlalu sering. Panas kan ya? Panas sauna. Ya 60 Kalau buat derajat lah laki-laki gitu. ya. Panas itu. Mati langsung spermanya. Tetap harus mandi air dingin lagi. Masih banyak Kak Rachel. Ya sama-sama. Diskusinya mantap dan kalau teman-teman mencari konsultan terbaik untuk masalah ejakulasi dini dan ya untuk menghilangkan kebiasaan pornografi Ya ini. itu penting tuh. jangan. Itu penting tuh silakan hubungi Kak Rachel ya. Di Twitter, di Instagram ya. Ya, tongolin lah. Yang penting kuncinya satu, jangan nganggur ya teman-teman. Iya benar. jangan. Harus bikin kegiatan walaupun gak ada kerjaan. Udah berarti emang parah ya. Kalau pemerintah nggak benar apa nggak jauh sedikit itu berbahaya untuk bangsa ini gitu. Entah banyak orang gitu pak. Ah begitu apa? Apa? Onani. Nah. Ntar di jalan ada sperma. Itu tanda negara sedang terpuruk ya. Di jalan ada. Ya Gamal. Berarti negara lagi tidak baik-baik saja tuh. Berarti gitu. Udah peringatan darurat tuh kalau begini. Oke deh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih.